أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Baitul Quran Al-Hashimi rahimakumullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selalu kita lafazkan sebagai bentuk rasa syukur kita dan juga sebagai bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pertemuan kali ini itu yang berkaitan dengan praktik hukum bacaan dan bab pertama dalam ilmu tajwid yang membahas tentang nun mati dan tanwin. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti yang kita maklumi bersama bahwasanya nun mati dan tanwin itu memiliki beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu hukum bacaan yang kita kenal dengan izhar halqi. Untuk diketahui sebelumnya, ini pada pertemuan kali ini adalah ringkasan semua bab nun mati dan tanwin yang lebih fokus kepada praktiknya. Pada pembahasan terakhir nanti kita akan membahas bagaimana mengetahui, mendeteksi hukum bacaan khusus bab nun mati dan tanwin dalam Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, kita langsung saja masuk untuk mengingat kembali, yaitu seperti apa bentuk hukum bacaan pada izhar halqi. Yaitu apabila ada nun mati, nun sukun atau tanwin dua dhammah, tanwin dua bawah, dan tanwin dua atas bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar halqi yang 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Bedakan antara ha dada dengan ha tipis, ha tebal dan ha tipis ini. Ha, ha, hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Baik. Apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 6 ini, siapa yang 6 ini? Huruf izhar halqi. Maka hukum bacanya izhar halqi. Berikutnya, bagaimana bentuk pertemuan nun mati dengan huruf salah satu huruf ini atau salah satu tanwin dengan salah satu huruf-huruf yang 6 ini? Bentuk pertemuannya itu seperti apa? Berikut kita akan lihat bersama bagaimana bentuk-bentuk pertemuan mereka sehingga terjadilah istilah dengan yang kita kenal izhar halqi. Baik, yang pertama, contoh kita ambil huruf nun matinya dulu. Baik, kita tarik nun mati, kita ambil salah satu dari huruf izhar halqi yaitu ha. Mari kita lihat seperti apa contohnya dalam redaksi ayat Al-Qur'an. Di sini kita tengok wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Pada kalimat anhu di sini kita dapat melihat ada nun mati jumpa dengan ha. Ini dia haknya. Ini dia nun matinya. Loh, kok kenapa di sini nun matinya berbeda, tidak seperti yang di atas? Karena nun mati pada kalimat anhu posisinya sedang bersambung dengan huruf-huruf yang lain. Kalau dia sendiri dia macam nih, tapi kalau dia bersambung di tengah huruf-huruf yang lain dia seperti ini. Atau di awal, di tengah sama. Nanti kalau di akhir dia kita nampak seperti ini. Baik, kita ulangi. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Baik. Mari kita lihat pada contoh berikutnya. Ingat, ini hanya untuk mengingat kembali bagaimana bentuk pertemuan daripada nun mati dan tanwin dengan huruf izhar halqi. Yang kedua, kita ambil salah satu tanwin yaitu kasratain. Ini dia nih. Dan kita ambil salah satu huruf izhar yaitu hamzah. Contoh dalam kalimat wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di sini ada siqin i, ada kasratain. Tengok yang mouse, ada kasratain atau baris dua bawah jumpa dengan huruf hamzah. Dia macam nih. Baik, hamzah.
maka hukum bacaannya izhar halqi. Berikutnya, untuk mempersingkat waktu. Berikutnya untuk menghemat waktu. Waktu tidak bisa disingkat ya. Untuk menghemat waktu. Contoh, ada domatain jumpa dengan na. Nah, mari kita lihat dalam redaksi ayat Al-Quran. Illalladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Pada kalimat ajrun gha, domatain jumpa dengan gha. Gha ini salah satu huruf izhar halqi. Maka hukum bacanya di ajrun gha itu huruf izhar hukum izhar halqi bacanya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada contoh yang pertama ini yang perlu kita perhatikan yaitu bentuk-bentuk pertemuannya di dalam redaksi ayat Al-Quran. Berikutnya kita masuk kepada contoh yang lain, yaitu salah satu pembahasan yang masih dalam nun mati dan tanwin, yaitu adalah idgham bi gunnah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita tengok seperti apa hukum bacaan yang terjadi dan bagaimana bentuk pertemuannya apabila ada nun mati jumpa dengan idgham bi gunnah. Baik. Apabila bentuk pertemuannya, bagaimana proses terjadinya? Apabila ada nun mati, nah ini dia nun mati dia nih. Mana nama sekali lah keluar. Nun mati ini atau nun sukun. Atau kalau tidak nun sukun, maka yang akan kita temukan salah satu dari tanda tanwin. Dhammah, dhammatain, dhammah dua dhammah bawah, dua dhammah atas. Bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah, yaitu mim nun waw ya. Minum dulu. Minum dulu. Senyum dulu dan selalu zikir dan istighfar. Baik, kita lanjutkan. Apabila ada nun mati atau tanwin atau salah satu tanwin ini berjumpa dengan salah satu huruf-huruf idgham, maka hukum bacanya idgham bi gunnah. Baik. Yang kedua, kita lihat bentuk pertemuannya atau proses terjadinya sehingga hukum bacaan diketahui dengan nama idgham bi gunnah. Yang pertama, kita ambil baris dua atas. Baris dua atas jumpa dengan huruf wa. Ini dia nih huruf wa. Kita ambil huruf wa. Contoh dalam kalimat alladzi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Lam wa fathatain, ini dia. Jumpa dengan huruf wa, ini dia. Siapa huruf wa? Salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka di sini dibaca mendengung. Malau wa, dengungannya itu sendiri dua ketukan atau dua harokat atau satu alif, semua arti dia sama. Berikutnya, apabila ada baris dua bawah jumpa dengan huruf ma, maka kita tengok dalam redaksi ayat Al-Quran fi amadin mu. Tulisannya amadin mu, bacaannya amadimmu. Kenapa? Baris dua tanwin bertemu dengan huruf idgham. Apa tanwinnya? Baris dua bawah. Apa huruf idghamnya? Ma. Maka dibaca dengan cara mendengung. Amadimmu maddadah. Tayyib, kita lanjut. Contoh baris dua atas jumpa dengan huruf wa lagi. Contoh dalam ayat Al-Quran, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Saya ulangi, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Tengok, mari kita tengok pelan-pelan. Ada nggak nun mati di sini? Ada. Nih dia nih, nun mati ini. Jumpa dengan huruf apa? Huruf ja. Apakah idgham memiliki huruf ja? Tidak ada. Maka di sini bukan idgham nama dia. Tengok lagi yang lain, ada di sini tanwin. Oh, ini tanwin. Jumpa dengan huruf apa? Huruf wa. Apakah wa ini salah satu huruf idgham?
Iya betul. Maka di sini hukum bacanya idgham bi ghun. Nah, jadi harus dibaca min ju'in wa ju'in wa. Oke, nah di sini juga ada nun mati sama kho. Jumpa dengan kho. Apakah itu huruf idgham? Bukan. Maka di sini bukan idgham bi gunnah, tetapi yang lain.